dong Joel Kids yang luar biasa. Bertemu kembali ya di hari Minggu ini. Kita sama-sama beribadah online di channelnya Joel Kids. Nah, hari ini Kak Enti senang sekali kalian dalam keadaan yang sehat. Kalian ikut ibadah dengan luar biasa. Kak Enti sangat bersyukur kalian tetap semangat ikut ibadah online ini ya. Hari ini kita akan kembali belajar firman ya. Episode tentang kasih sudah selesai minggu yang lalu. Ditutup dengan judul apa? Kasih tidak berkesudahan. Siapa yang punya kasih yang tidak pernah berkesudahan? Siapa? Cuman satu, hanya Tuhan. Kasih kita terbatas, kasih orang tua kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang punya kasih yang tidak terbatas dalam hidup kita. Buat adik-adik yang lain yang ketinggalan episode tentang kasih, kalian lihat lagi ya YouTube-nya Joel Kids, belajar firman lagi sama-sama. Oke? Nah, hari ini kita akan memulai dengan judul yang baru. Selama hampir 2 bulan ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang destiny. Wah, siapa yang tahu apa arti destiny? Tahu ya? Tujuan. Tujuan apa Kak? Tujuan main? Bukan ya, tujuan hidup. Tapi hari ini yang akan kita pelajari bukan tujuan hidup seperti cita-cita. Nanti kalau gede mau jadi apa? Mau jadi dokter atau mau jadi presiden? Bukan. Itu adalah yang Tuhan tetapkan dan hasil kerja keras kalian juga, kalian belajar dengan baik. Tapi yang akan kita bahas selama 2 bulan ini adalah destiny, kenapa Tuhan menciptakan kita. Dan Tuhan itu pengen kita seperti apa. Ya, kita akan belajar sama-sama, kalian siapkan hati, kita akan belajar bareng-bareng, dan itu pasti akan memberkati hidup kalian. Siap ya? Sekarang kayaknya mau tanya dulu sama kalian. Pernah enggak adik-adik berpikir, kenapa ya kok aku dilahirkan ya? Kenapa kok aku hidup sekarang ini ya? Kenapa kok aku tinggal di Indonesia ya? Pernah ada yang bertanya-tanya begitu? Mungkin pernah. Kenapa kok aku enggak tinggal di Amerika gitu ya? Atau di Jepang? Atau di negara-negara yang menurut kalian lebih keren mungkin? Atau kenapa kok aku kulitnya coklat ya? Nggak putih kayak teman-temanku yang lain mungkin? Atau kenapa rambutku keriting? Seperti tadi di cerita tadi, kenapa rambutku keriting, nggak lurus? Ada yang pernah berpikir begitu? Kak Enti percaya pernah. Pasti ada yang pernah berpikir seperti itu. Tapi ingat loh, ada sebuah ayat yang sangat luar biasa yang Kak Enti mau kita sama-sama baca sama-sama. Di Mazmur 139, buka Alkitabnya ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayatnya luar biasa loh. Ternyata sebelum kita lahir di dunia, firman ngomong apa? Sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Berarti kita dilahirkan dalam keluarga seperti apa? Sudah tertulis. Kita mau punya orang tua yang profesinya seperti apa? Sudah tertulis. Amin. Jangan ada lagi yang bertanya, kok mama papaku kok enggak pengusaha? Atau mama papaku kok cuma bekerja seperti ini? Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan penetapan Tuhan itu baik. Sekarang kita akan belajar kenapa kok kita harus punya destiny. Yang pertama, destiny itu membuat kita berjalan sesuai dengan arahnya. Kita bisa ngerti kita harus lewat mana. Contoh nih, misal ini kita di kota Semarang ya, aku mau jalan-jalan ke Simpang 5. Kita jadi tahu arahnya. Oh, aku harus lewat sini, dan lewat sini. Akhirnya kita sampai ke Simpang 5 dan kita bisa bermain-main di sana. Beda cerita ketika kita diajak teman, yuk kita main. Kemana? Nggak tahu. Kita kan bingung. Kita mau lewat mana ya? Mau lewat kanan, ke kiri, atau kita mau terus? Destiny membuat kita jadi tahu jalan mana yang akan kita pilih. Oke. Yang kedua, destiny atau tujuan membuat kita jadi semangat. Siapa nih yang kalau diajak jalan-jalan semangat?
Pasti semua angkat tangan. Yuk minggu depan kita jalan-jalan ke mana ya? Ke mall misalnya gitu. Wah semangat banget. Aku nanti mau beli ini, aku mau jajan ini, aku mau banyak hal. Kita jadi semangat. Tapi kalau tanpa tujuan membuat kita jadi malas. Membuat jadi mau ngapain ya? Tapi dengan sebuah tujuan kita jadi semangat. Yang ketiga, kenapa kita harus punya tujuan? Dengan tujuan membuat kita di jalannya yang benar. Kalau misalnya nih kita dari kota Semarang, kita mau tujuan ke Surabaya, gitu ya, kita ke arah timur. Kita tidak akan mungkin arahkan mobil kita ke arah barat, malah ke arah Jakarta sebaliknya. Tapi kita akan arahkan mobil kita ke jalan yang benar. Ya, destiny membuat kita semangat, membuat kita punya tujuan, membuat kita terarah hidupnya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sekarang pertanyaannya, apa toh Kak destiny Tuhan atas hidup kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kita baca sama-sama di Kolose 1 ayat yang ke-16. Di Kolose 1 ayat yang ke-16, baca sama-sama ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu berarti termasuk kakak, termasuk kalian. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita? Tuhan sangat pengen kita kembali lagi kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tapi sejak kita lahir sampai nanti kita kembali ke Tuhan, kita tidak pernah tahu adik-adik waktunya berapa tahun. Ada yang dari bayi langsung balik ke Tuhan. Ada yang diberi waktu cuma 5 tahun balik ke Tuhan. Ada yang waktu yang dikasih 17 tahun, 20, bahkan mungkin ada yang sampai 100 tahun baru dia mungkin meninggal. Tapi hari-hari ini di kondisi seperti ini, kita tidak pernah tahu usia seseorang. Kita terlalu banyak mendengar berita kematian di sana sini. Loh masih muda, loh begini. Ternyata dia harus selesai dan dia harus pulang. Pertanyaannya, kembali ke Tuhan atau ke yang lain? Ternyata saat kita mau kembali ke Tuhan, ada jalan-jalan yang harus kita lewati. Dan itu tidak gampang. Sepertinya jalan itu lurus, tapi ada jalan-jalan yang sepertinya membelokkan kita, membuat kita serong, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak ke Tuhan. Ujung-ujungnya kita tidak sampai ke Tuhan. Dengan apa? Kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Kita sebentar akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, kita akan belajar bagaimana hidup mereka. Bagaimana mereka bertahan sampai akhirnya mereka balik ke Tuhan. Tapi ada juga yang gagal. Akhirnya mereka tidak kembali ke Tuhan, tapi ke yang lain. Tapi Kak Yanti berdoa hari ini kita belajar. Kita mau kembali ke Tuhan. Amin. Satu tujuan kita, kembali ke Tuhan. Kalau kita mau kembali ke Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan yang akan menerima kita. Tapi kalau kita tidak mau kembali ke Tuhan, ya berarti tidak sungguh-sungguh juga dengan Tuhan. Tapi satu hal kita mau samakan tujuan kita. Kita mau kembali ke Tuhan. Amin. Kita mau nanti setelah kita selesai di dunia, kita balik ke Tuhan. Siap belajar? Kita mau belajar yang pertama. Dari seseorang yang bernama, ada gambarnya, siapa? Yusuf. Siapa Yusuf? Kalian percaya kalian sudah hafal, sehafal-hafalnya dengan cerita Yusuf. Dia adalah anaknya dari anak Yakub, ya. Dia anak yang karena mimpi, ya Tuhan dikasih Yusuf mimpi, akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia dibuang ke sumur, dia harus dijual ke Mesir sebagai budak. Enak enggak adik-adik? Enggak enak, jauh dari orang tua. Yusuf jalani itu. Enak enggak perjalanannya Yusuf? Enggak enak. Jadi budak capek, sudah jadi budak, dia masih harus difitnah. Sampai akhirnya dia masuk di penjara. Tambah enggak enak lagi di penjara. Setelah dia di penjara, dia ketemu 2 orang teman, juru minuman dan juru roti. Dan hari itu ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi mereka, Yusuf dilupakan. Sampai akhirnya Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. Dan akhirnya Yusuf menjadi raja muda. Kayaknya percaya kalian sudah hafal cerita ini. Umur berapa Yusuf dijual ke tanah Mesir? Umur 17 tahun.
Dan umur berapa Yusuf menjadi raja muda? 30 tahun. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau hari-hari itu Yusuf tidak fokus ke Tuhan, dia mungkin akan aku tidak mau menyembah Tuhan lagi yang hidup. Aku akan kembali menyembah dewa-dewa. Karena hari itu, zaman itu banyak sekali dewa-dewa yang disembah orang Mesir. Yusuf bilang, udah Tuhan itu Tuhan yang jahat mungkin. Dia membuat aku harus ke Mesir, jauh dari orang tua. Tapi Yusuf, dia tetap menyembah Tuhan. Dia sampai bisa mengartikan mimpi raja, itu semua karena Tuhan. Dan sampai akhirnya dia mati. Dia tetap ada bersama dengan Tuhan. Dia tetap dalam imannya kepada Tuhan. Cerita yang kedua, seorang tokoh yang bernama Musa. Dia jenderal yang hebat. Hari itu semua anak-anak laki-laki dibunuh. Hanya satu yang selamat, yaitu Musa. Bahkan dia harus tinggal di istana raja. Dia dididik oleh raja. Dan akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Dan Tuhan menetapkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Enak enggak perjalanan Musa? Enggak enak. Ya, dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Dia membawa jutaan orang Israel. Berapa waktu yang lalu Kak Anti pernah firman, mereka terus menggerutu, mereka ngomel dengan Musa. Kalau Musa tidak fokus dengan Tuhan, dia mungkin bisa, udah tinggalin aja Tuhan. Tinggalin orang Israel semua di padang gurun. Tapi dia tetap fokus ke Tuhan. Tapi ada satu kesalahan yang dia perbuat, sampai akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Cuma itu aja, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Nah, contoh yang berikutnya, di perjanjian baru, kita melihat ada seorang yang buta. Ada seorang yang buta dilahirkan. Dan orang-orang, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini salahnya siapa? Salahnya mamahnya, atau salahnya papahnya, atau salah siapa? Kok dia lahir buta? Tapi Yesus, dia menjawab apa? Bukan salah siapa-siapa, tapi anak ini ada karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupnya. Jadi apapun kondisi orang itu, tadi kita belajar Musa, dia seorang jenderal yang luar biasa. Yusuf, dia raja yang hebat. Dan ini dia orang buta. Semua dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Dia menyatakan hal-hal yang ajaib. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Yang keempat, tokoh yang keempat, siapa dia? Paulus. Nama sebelumnya adalah Saulus. Dia adalah seorang Yahudi yang mengikuti ajaran dengan luar biasa. Tapi salah. Dan dia sampai minta izin kepada imam besar untuk membinasakan semua pengikut Kristus. Sampai akhirnya di kota Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Jalan yang salah, jalan Saulus yang salah, dibelokkan untuk jalannya dia menuju kepada Tuhan. Dari orang yang mau membinasakan orang-orang pengikut Kristus, menjadi orang yang memberitakan Injil Kristus sampai hari matinya. Kita lihat hampir semua, sebagian besar kitab di perjanjian baru. Siapa yang tulis? Paulus. Dia dengan iman yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, menginjil kemana-mana. Dia tulis banyak surat, dan itu sangat memberkati sampai hari ini. Tapi satu contoh yang terakhir, dia gagal. Siapa dia? Yudas Iskariot. Kurang apa coba Yudas Iskariot? 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus, keliling pelayanan. Dia lihat mujizat di depan matanya. Dia lihat banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat di depan matanya. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Di akhir pelayanannya, dia menjual Tuhan Yesus hanya demi uang. Dia jual Yesus, dia terima uang, tapi dia kehilangan keselamatan. Nanti berdoa tidak ada hari ini yang menjadi seperti Yudas, kehilangan keselamatannya karena tergiur oleh uang, mungkin tergiur oleh hal-hal yang lain yang lebih indah sepertinya dibandingkan Tuhan. Kak, ikut Tuhan gampang enggak? Kalau kita bilang secara daging enggak gampang adik-adik. Kita harus sangkal diri. Minggu-minggu depan kita akan belajar. Kita harus rajin, kita harus ibadah, kita harus melakukan hal-hal yang daging kita sepertinya enggak suka. Tapi sekali lagi ingat, tujuan kita apa? Balik ke Tuhan. Jangan sampai hidup kita di dunia ini yang kita enggak tahu berapa lama, ujung-ujungnya salah dan kita tidak kembali ke Tuhan. Nanti sangat berdoa, ayo kita sama-sama fokus
dengan hidup kita hari-hari ini. Yang mulai main-main, ayo sungguh-sungguh ke Tuhan. Ayo balik ke Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita ada di sini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di sini. Oh, aku masih muda, Kak. Aku masih kecil. Aku masih hidup nanti sampai umur 90. Siapa yang tahu? Hari-hari ini begitu banyak berita yang sangat mengejutkan. Masih kecil lah, sudah masih kelihatan segar, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Dan hari itu, ketika hari itu datang, pastikan diri kita kembali ke Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Tetap duduk yang manis ya. Dan jangan kemana-mana. Oke adik-adik, Tuhan menetapkan semua tujuan atas hidup kita sama. Firman tadi berkata apa? Kita diciptakan dari Dia dan untuk Dia. Berarti ujung-ujungnya nanti Tuhan pengen semua manusia kembalinya ke Tuhan. Tadi kita sudah belajar ada banyak hal yang membuat kita melenceng jalannya dari Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini berarti apapun yang menjadi profesi kita nanti mungkin ke depan atau sekarang orang tua kalian mau menjadi dokter, kalian mau menjadi presiden, kalian mau jadi pengusaha. Ujung-ujungnya nanti destiny kita yang utama adalah apa? Kita kembali ke Tuhan. Firman di Filipi 1 ayat 21 dan 22 berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberikan banyak buah. Jadi mau kita hidup atau mau kita mati, ujung-ujungnya adalah Tuhan. Saat kita hidup untuk Tuhan. Kita bekerja dengan baik untuk Tuhan. Kita sekolah dengan baik untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kita atau menyenangkan orang tua. Tapi ujung-ujungnya apakah dengan kita sekolah, kita dekat dengan Tuhan. Membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Saat kita mati pun, itu juga untuk Tuhan. Karena kita akan hanya bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan yang lain. Hari-hari ini apapun hidup kalian, apapun keadaan kalian, siapapun orang tua kalian, jangan pernah minder. Ya, jangan pernah merasa kok aku begini Kak, kok aku begini. Ingat tadi ayat di atas, kita tuh istimewa loh. Kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kita luar biasa. Amin. Mau apapun orang lain pikirkan dengan kita. Tapi kita lihat apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memikirkan kita yang jahat. Tuhan tidak pernah memikirkan buruk dalam hidup kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata, sungguh indah yang kau pikirkan tentang aku. Bahkan sungguh besar pengorbanannya Tuhan buat hidup kita. Kalau kita tidak berharga di hadapan Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan mati buat kita. Tidak akan mungkin Tuhan mati untuk menebus setiap dosa kita. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menganggap kita luar biasa berharga. Dia korbankan hidupnya buat kita. Amin. Sekali lagi, apapun yang kalian pernah dengar dari orang lain yang merendahkan kalian, yuk hari ini bawa ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Tuhan, aku diomongin begini. Tapi hari ini adalah aku berkata, Tuhan memandang kita lebih indah dari yang orang lain katakan. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau katakan ke Tuhan, Tuhan aku tidak akan lari ke yang lain lagi. Karena aku hanya akan lari kepada Tuhan. Amin. Kita akan datang hanya kepada Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan datang kepada Tuhan. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
kasih Tuhan. Betapa yang Kau pikirkan atas hidup kami sungguh indah. Maka hari ini Tuhan, kami memikirkan hidup kami luar biasa di hadapan-Mu. Karena hidup kami berharga, kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, biar seluruh hidup kami ujung-ujungnya adalah kami kembali kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, arahkan jalan hidup kami untuk kami sampai kepada Tuhan. Jangan biarkan kami serong ke kanan atau ke kiri, tertarik dengan hal-hal yang lain selain Engkau Tuhan. Tapi biarkan mulai hari ini Tuhan, mata kami tetap tertuju kepadamu. Langkah kami tetap melangkah hanya kepadamu, hanya di jalanmu Tuhan. Supaya nanti kelak Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, kekasih hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu terus berbicara. Ingatkan kami saat kami mulai melenceng, saat kami mulai serong Tuhan. Ingatkan kami untuk kami terus ada di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin.